Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke subbab D, yaitu hukum Pascal. Ketika kita memeras kantung plastik atau balon yang berisi air di dalamnya, dan pada kantong atau balon tadi memiliki banyak lubang, jadi ada lubang yang banyak, maka ketika kita peras, airnya akan memancar dari setiap lubang dengan kekuatan yang sama. Coba deh, ada plastik atau kantong plastik, kalian isi air, terus lubangi, terus diperes plastiknya tadi, maka pancurannya akan sama di semua titiknya. Berdasarkan dari hal sederhana inilah Blaise Pascal. Jadi Blaise Pascal ini dia adalah seorang fisikawan dari Prancis. Dia menyimpulkan bahwa apabila fluida dalam ruang tertutup diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah secara merata dan sama besar. Nah, ini kesimpulan dari Blaise Pascal. Kesimpulan inilah yang kita kenal sebagai hukum Pascal. Nah, ini adalah hukum Pascal. Kita geser ke bawah. Untuk memudahkan memahaminya, di sini ada sebuah bejana dengan dua kaki. Ini adalah kaki satu. Ini adalah kaki satu. Kemudian satunya ini adalah kaki yang kedua. Ada dua kaki. Yang masing-masing ini diberi piston, jadi ada piston. Piston satu ini memiliki luas penampang A1 misal. Jadi ini adalah luas penampangnya A1. Dan piston 2 memiliki luas penampang A2. Luas penampang A1 ini lebih kecil dari penampang A2. Terus di dalamnya, di dalam bejana ini, kita isi dengan zat cair, misalnya oli. Jika piston 1 ini kita tekan, berarti kita tekan sebesar F1, maka sebagai reaksinya, zat cair ini kan juga akan menekan balik piston 1 ke atas. Berarti di sini ada tekanan ke atas sebesar PA1. Sehingga terjadi keseimbangan pada piston 1 dan berlaku, lihat pada kaki yang satu ini ya, berlaku kalau keseimbang berarti kan F1 sama dengan PA1, atau tekanan dikali luas penampang 1 itu sama dengan F1. Atau berarti P ini P1 ya. P1 sama dengan F1 per A1. Sesuai hukum Pascal bahwa tekanan pada zat cair dalam ruang tertutup itu kan diteruskan. Jadi diteruskan ke segala arah. Tekanan yang dari sini ini kan diteruskan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, semuanya sama besar. Sehingga pada piston 2 bekerja gaya ke atas sebesar PA2. Nah, gaya yang seimbang dengan gaya PA2 ini itu kan adalah gaya F2 yang arahnya ke bawah. Gaya F2 yang arahnya ke bawah. F2 yang bekerja pada piston 2. Berarti pada kaki yang kedua ini harusnya kan seimbang, berarti berlaku PA2 ini sama dengan F2, atau P ini sama dengan P2 ya, sama dengan F2 dibagi A2. Karena posisi ketinggian kedua piston ini kan sama, sejajar, dan sesuai hukum Pascal yang tadi, tekanannya diteruskan sama besar, berarti tekanan ini P1 ini sama dengan P2. P1 sama dengan P2. P tadi apa? F1 per A1. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kita dapat rumus di sini. Persamaan ini menyatakan bahwa kalau kita lihat, ini kan perbandingan gayanya itu sama dengan perbandingan luas penampang piston. Jadi perbandingan
gayanya sama dengan perbandingan luas penampang. Ini kan kalau kita rubah kan menjadi F1 per F2, ini kan sama dengan F2 kali A1, berarti di sini adalah A1 per A2 loh. Perbandingan gaya itu sama dengan perbandingan luas, sama aja ya. Kita tandai di sini. Nah, penerapan prinsip hukum Pascal ini sangat berguna di mana dengan gaya yang kecil sebesar F1 ini tadi di satu sisi ini dapat menghasilkan gaya yang lebih besar di sisi yang lain. Prinsip yang ini tadi, ini telah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membuat apa? Berbagai jenis peralatan. Mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks di pabrik-pabrik seperti itu. Contoh penerapan hukum Pascal. Yang pertama ada pengangkat mobil hidrolik. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Prinsipnya seperti ini. Alat ini biasanya digunakan di bengkel-bengkel dan tempat pencucian mobil biasanya. Input gaya F1 ini diperoleh dari udara yang bertekanan tinggi dari kompresor. Jadi ini dari kompresor. Dihubungkan ke kompresor, tekanannya kemudian diteruskan oleh zat cair, oleh fluida ini ke piston 2, sampai di piston 2. Sehingga diperoleh gaya angkat yang sangat besar. Nah, kayak perbandingan gayanya kan sama dengan perbandingan luas penampangnya. Kalau misalkan piston yang kedua, ini A2, ini kita buat 10 kali lipat dari A1. Jadi perbedaannya itu 10 kali lipat misal. Maka akan menghasilkan gaya output itu adalah 10 kali lebih besar daripada gaya inputnya. Nah, kayak tadi, F1 per F2 itu sama dengan A1 per A2. Kalau sudah keangkat mobilnya, maka mekanik atau pencuci mobil tadi jadi lebih gampang untuk memperbaiki ataupun membersihkan kolong mobilnya tadi. Yang kedua ada pompa hidrolik ban sepeda. Gambarnya seperti ini. Pompa hidrolik ban sepeda. Di sini ada dua jenis pompa sepeda ya. Yang kiri ini pompa biasa. Ini pompa biasa. Nah, yang satunya ini yang kanan ini adalah pompa hidrolik. Kalau kalian pakai pompa biasa, ini akan terasa berat ketika kalian memompa sepeda kalian. Apalagi kalau memompa motor, memompa ban motor itu akan lebih butuh usaha lebih keras. Sedangkan kalau ini kita pakai pompa hidrolik yang menerapkan prinsip Pascal tadi, ini akan lebih ringan. Kenapa kok bisa seperti itu? Pompa hidrolik ini kan kita ketika memberikan gaya yang kecil pada pipa penghisap kecil, kemudian akan disalurkan ke pipa penghisap besar, sehingga dihasilkan gaya yang cukup besar. Sama di penjelasan di awal tadi, contoh yang sederhana tadi. Dengan demikian pekerjaan pompa ini akan lebih ringan. Jadi pakai perbandingan luas penampangnya. Berarti pompa yang ini kan fungsinya untuk meneruskan energi mekanik ya, energi mekanik yang kita pompa, kasih pompa itu menjadi energi hidroliknya atau energi tekannya. Yang ketiga ada dongkrak hidrolik. Dongkrak ini fungsinya untuk mengangkat beban-beban yang berat, biasanya dipakai di mobil untuk ganti ban atau sebagainya gitu. Intinya adalah dengan membuat perbandingan luas penampang ya, semuanya sama. Yang dimanfaatkan adalah prinsipnya adalah perbandingan luas penampang. Luas penampang di sini lebih besar daripada ini, sehingga gaya yang kita berikan lebih kecil tapi gayanya menjadi besar di sini. Ada lagi rem hidrolik. Prinsip kerjanya adalah kaki pengemudi ini menekan piston yang berukuran kecil. Zat cair dalam pipa ini kemudian mendapat tambahan tekanan, ya kan, karena kita dorong remnya tadi. Penambahan tekanan kemudian diteruskan ke seluruh bagian zat cair. Jadi sampai di kabel ininya, pipa, sampai di pipanya, pipa aliran minyak. Tekanan yang ada di sini masih sama.
Karena ukuran piston yang di sini berhadapan dengan cakram ini lebih besar ukurannya, maka gaya yang diberikan atau gaya yang dilakukan pada cakram ini menjadi besar sekali. Gaya gesekan antara penjepit cakram dengan cakram inilah yang kemudian menghentikan kendaraan atau mobil itu. Berarti dengan gaya yang kecil dari kaki itu ternyata menghasilkan gaya yang sangat besar pada rim, sehingga dapat menghentikan kendaraan. Bayangkan kalau hukum Pascal ini tidak ditemukan, bagaimana menghentikan laju mobil yang laju sekali itu. Itu tadi beberapa contoh sederhana alat yang menerapkan hukum Pascal. Sekarang kita ke contoh soal. Oke, ini dia soalnya. Contoh soal 1. Sebuah pengangkat hidrolik bekerja berdasarkan tekanan air. Jadi di sini yang pakai adalah air. Dari gambar, tentukan besarnya gaya F yang dibutuhkan untuk mengangkat sebuah mobil yang masanya 1200 kg. Jika G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, terus luas penampang A1-nya itu adalah 20 cm persegi, dan A2-nya ini adalah 400 cm persegi. Di sini ada keterangan abaikan massa penghisap atau piston ini ya, diabaikan. Dan massa alas tempat mobilnya juga diabaikan. Oke, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Diketahui. Massa mobil atau massa bendanya berarti massa B itu sama dengan 1200 kg ya tadi ya. Terus G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Terus A1-nya sama dengan 20 cm persegi. A2-nya sama dengan 400 cm persegi. Yang ditanyakan adalah F. Ditanya F berapa? Kita jawab. Ingat hukum Pascal tadi, tekanannya akan diteruskan secara merata sama besar. Berarti P di titik ini kan sama dengan titik ini, P1 dan P2 ya. Ini adalah posisi 1, ini adalah posisi 2. Oke. Berarti P1 itu sama dengan P2. P ini kan F1 per A1 sama dengan P2. F2 per A2. Yang dicari adalah F1. Berarti F1 sama dengan, langsung aja, berarti di sini adalah F1 sama dengan F2 per A2 dikali A1 ya. F2 per A2 dikali A1. Kita tulis di sini. F1 sama dengan F2-nya adalah beratnya, atau langsung aja massa dikali G dibagi dengan A2 dikali A1. Berarti sama dengan massanya berapa tadi? 1200 dikali G 10 dibagi A1. Ingat ini dalam bentuk cm persegi ya. Kalau kita nggak mau merubahnya, maka A2 juga jangan dirubah, biar keduanya sama. Berarti di sini adalah dikali 20 cm persegi dibagi A2. A2-nya adalah 400 cm persegi. Karena sama-sama cm persegi, kita coret. Nolnya juga kita coret. Nah, berarti sama dengan 12 kali 2 itu kan 24. 00 dibagi dengan 4 berarti sama dengan berapa? 4 kali berapa? 6. Ada 00 Newton. Nah, F1 nya ternyata sama dengan 600 Newton. Oke, gampang kan? Gampang. Contoh lagi, ini adalah contoh soal 2. Pada sistem seperti tampak pada gambar, piston A yang luas penampangnya 1000 cm persegi, piston A di sini 1000 cm persegi luasnya, diberi beban 500 kg. Luas penampang piston B sama dengan 20 cm persegi. Zat cair yang digunakan adalah oli dengan massa jenis ρ-nya 0,78 gram per cm kubik.
berapakah F agar sistem seimbang. Nah, berarti F-nya mana? F-nya di sini ya, F-nya. Ditanyakan adalah F-nya berapa. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui. Piston A, berarti A, kita tulis saja paling gampang pakai notasi 1 ya. A1 ya, pakai indeks 1. Sama dengan 1000 cm persegi. Ini sama dengan berapa meter persegi? Dibagi 10.000 atau naik ke atas 2 kali tapi persegi pangkat 2. Berarti sama dengan 0,1234 meter persegi. Terus A2 sama dengan berapa tadi? A2 nya 20 cm persegi. Berarti sama dengan 2, ini 20 kali 10 pangkat min 4 kan, berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Kemudian massa 1 di situ adalah 500 kg. Terus rho olinya itu sama dengan 0,78 gram per cm kubik. Ketinggian hanya itu adalah 6 meter. Yang ditanyakan adalah F2. Ditanya F sama dengan tanda tanya. Ingat, ini adalah penerapan dari hukum Pascal dan hukum utama hidrostatis ini ya. Kalau ada yang garis di sini berarti ini misalkan ini adalah posisi 1, berarti di sini adalah posisi 2. Karena ini posisinya nggak sama, kalau sama berarti kan P1 sama dengan P2 langsung. Tapi nggak sama, berarti di sini ada tekanan hidrostatis setinggi 6 meter ini ya. Terus di sini ada F. Oke, kita jawab. Berarti P1 sama dengan P2, tekanan mutlak ini ya. P1 sama dengan P2. P1-nya akibat apa? Ini 500 kg ini. Berarti massa 1 dikali G dibagi A1 sama dengan yang kedua karena ada tekanan hidrostatis, ya kan? Berarti di sini adalah rho dikali G dikali H ditambah tekanan oleh F, oleh gaya F. Berarti F per A2. Oke, kita geser biar kelihatan. Masanya 500 dikali G-nya kita pakai 10 dibagi A1-nya adalah 0,1 atau 1 kali 10 pangkat min 1 sama dengan rho-nya berapa? Rho-nya 0,78 gram per cm kubik. Ini kalau kita rubah menjadi 0,78 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Berarti sama dengan 0,78 kali 10 pangkat 3 dikali 10 dikali hanya adalah 6 ditambah F-nya yang kita cari dibagi A2. A2 berapa? A2 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, 500 5.000 ini kalau kita naikkan ke atas jadi pangkat 10 lagi menjadi 50.000 ini berarti ya. Berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 sama dengan 0,78 dikali 6 ini adalah 4,68 kali 10 pangkat 4 3 tambah 1 ditambah F dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Geser lagi. Ini kita pindah ruas kiri menjadi berarti 5 kali 10 pangkat 4 dikurangi 4,68 kali 10 pangkat 4 sama dengan F per 2 kali 10 pangkat min 3. 5 kurangi 4,68 0,32 dikali 10 pangkat 4 sama dengan F per 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti F sama dengan 0,32 kali 10 pangkat 4 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,32 dikali 2 itu kan 0,64 dikali 4 min 3 1 dikali 10 ya, berarti sama dengan 6,4 Newton. Ketemu ini jawabannya, F-nya. Jadi dia akan dalam kondisi setimbang ketika F-nya sama dengan 6,4 Newton. Oke?
Nah, yang ketiga ini adalah soal latihan ya. Ini soal latihan. Silakan dicoba dikerjakan, di pause dulu terus dikerjakan di kertas atau di buku kalian. Pada gambar di bawah, silinder kiri P memiliki luas penambang 600 cm persegi dan diberi beban M. Bebannya M. Ini kebalikan dengan soal yang sebelumnya, soal contoh soal 2. Penghisap kanan Q memiliki luas penambang 20 cm persegi. Sedangkan beratnya dapat diabaikan. Berat penghisapnya ini ya. Sistem diisi cairan dengan massa jenis 900 kg per meter kubik. Jika sistem seimbang, untuk F sebesar 25 Newton, tentukan massa M-nya. Nah, kebalikan dengan contoh soal yang kedua ya. Caranya persis dengan contoh soal sebelumnya. Oke. Demikian untuk materi hukum Pascal. Silahkan dilanjutkan pada video selanjutnya. Semoga video ini dapat mempermudah kalian belajar. Amin. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.